Baik, apa sih yang dijadikan konsep dasar orang jurnalistik itu? Satu, wawasan atau pengetahuan. Itu tuntutan buat kita. Kita mesti punya wawasan, kita mesti punya pengetahuan. Bapak-bapak semua, kalau kita bicara bahwa ada satu hal yang kita tidak mengerti, sekarang ada Mbak Google. Betul nggak Pak? Ada Mbak Google. Jadi saya pun pada saat mengajar, saya kebetulan memang dosen di Tangerang. Pada saat saya mengajar, ada satu yang saya tidak paham, saya coba cari dulu. Cuman kalau bisa, literasinya atau dasar yang kita mesti cari sebagai referensi itu jangan satu. Kita media, kita wartawan, kita cari. Kalau sudah ada, kita cari lagi yang lain. Bahwa kalau memang 2 atau 3 ternyata seperti itu sama, baru kita berani. Sebelum kita publish, sebelum kita announce, sebelum kita sampaikan ke orang banyak, gitu. Jadi kalau kita bicara tentang tadi bahwa kita mesti punya wawasan, artinya kan juga kita juga mesti tahu pada saat kita memberitakan apa, dan barangkali juga menyinggung siapa di situ. Tadi sudah disebutkan mengenai undang-undang, ketentuan hukum dan segala macam. Terus terang, ada kemarin tanggal 6 ada pengesahan rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana. Tanggal 6 Desember itu disahkan Pak, dan diberlakukan 3 tahun setelah disahkan. Ya, ada beberapa petinggi negara yang menyatakan bahwa media nggak perlu takut Pak. Media nggak perlu takut terkait masalah konon katanya di dalamnya ada beberapa pasal. Jadi kalau kita bicara undang-undang yang dulu pun salah sebenarnya, dan kita dilindungi oleh undang-undang pers. Nah sekarang saya mau tanya nih, undang-undang pers nomor berapa tahun berapa Pak? Undang-undang pers kita, undang-undang nomor 40 tahun 99. Jadi tolong, kalau kita ini sekedar saran, pada saat kita ada kekhawatiran terhadap sesuatu, kita cari dulu tuh di undang-undang itu terkait hal tertentu. Jadi jangan sampai nanti pada suatu ketika kita mau menemukan sesuatu, misalnya kemarin ada salah satu teman kita, Pak saya ada salah penulisan, ini bagaimana? Gitu kan, tolong di backup. Sebagai orang yang memang notabene kita satu atap dan kita istilahnya satu korup ya, insya Allah kita akan saling backup, saling dukung. Ya. Jadi jangan sampai takut ada yang ditinggal. Tidak, di sini ada struktur. Makanya struktur itu berfungsi sebagai ya pengayom, pelindung, pengawas dan segala macam. Begitu juga Kabiro itu bertanggung jawab terhadap orang-orang yang ada di bawahnya. Ada apa-apa backup dulu. Bicara nanti ada Pimret, ada Wapimret, ada orang. Saya di situ selain dari wakil pimpinan redaksi, saya juga jadi penasihat hukumnya juga. Jadi kalau memang ada kendala-kendala, kalau memang sulit ini bisa ke Pimret atau bisa WA ke saya. Gitu. Jadi saya berharap bahwa kita mesti punya tim juga buat penolong rekan-rekan kita. Khusus satu biro, Kabiro yang paling bertanggung jawab di situ backup. Jangan sampai gini loh. Ada kesan bahwa Kabiro dengan anggota atau dengan wartawannya malah nggak kenal. Wartawannya malah kenalnya dengan pimpinan redaksinya. Kalau saya nggak gitu dikenal nggak apa-apa, karena memang saya juga jarang begitu aktif juga. Tapi insya Allah sih saya, karena saya perhatikan teman-teman, insya Allah saya juga pasti kenal, gitu, pasti kenal. Kedua, selain tadi punya wawasan dan pengetahuan, kita mesti punya skill. Ya, punya kemampuan, punya keahlian, apa? Menulis Pak. Ya, mau itu cetak, mau itu online, setidaknya kita yang menulis Pak. Ada yang bilang enggak juga Pak. Kenapa? Diketik, ya kan? Diketik di WA gitu, kan begitu. Tapi sebenarnya pada saat kita ngetik beberapa kali kemarin saya ngetik di WA, yaitu
wakil pimpinan redaksi kurang dua huruf. Kadang-kadang seperti itu. Nah biasanya kalau media online yang memang daily, yang harian, mereka dapat foto langsung tik dikirim ke redaksi perbaiki Pak. Seperti itu. Jadi nggak ada yang kelewat. Nah teman-teman dari sisi tadi menulis ini tolong dipelajari lagi. Kadang terus terang saya sering melihat juga ada tulisan bahasa yang salah. Contoh villa ya. Ini kayak gini misalkan di Perunung ini villa. FI L-nya berapa? 2. Nah, pinter berarti pinter Jabar nih. Luar biasa, tepuk tangan dulu nih. Tapi banyak media, mohon maaf saya tidak sebutkan ya. Villa itu L-nya 1. Gitu loh. Ya. Villa itu L-nya 1. Berarti kan udah salah tulis kan. Walaupun saya yakin yang baca sudah memahami. Gitu kan. Nah, kedua, pada saat foto kan bagian daripada berita yang kita tulis, betul nggak? Untuk mendukung. Jadi orang bisa memahami, ada gambar dijelaskan. Nah, bagaimana kita bisa menggambarkan, mendeskripsikan foto itu dengan tulisan? Cara ngambil fotonya, angle-nya tuh yang enak, yang pas, ya. Angle-nya itu cenderung kalau bisa berhadapan begini, fotonya kelihatan. Mungkin agak miring misalkan dia begini, tapi kelihatan gitu kalau dia lagi miring itu. Apalagi kalau fotonya itu kita ngambil candid ya, tapi candid yang bagus gitu. Kadang-kadang rata-rata kalau berita itu kan salaman ya kan, terus lagi salam komando dan segala macam kan kelihatan banget. Tapi kalau coba kita lihat ada berita tertentu, kita ngambil candid, tapi angle-nya yang bagus, berhadapan-hadapan dan kelihatan sama kita. Nah, ketiga, ini yang sering juga orang keluhkan Pak, Bapak semua, rekan-rekan wartawan, masalah teknik reportase, ya, teknik wawancara. Kadang mulainya dari mana? Gitu. Ya. Kalau teman-teman, bapak-bapak semua, pasti kan pada saat tulis berita, kalau pas ketemu dengan orang, wawancara, ya, betul nggak Pak? Direkam. Tapi kadang-kala orang suka salah untuk bisa menggali informasi. Tetap yang paling gampang, dan saya yakin semua juga memahami, kata-kata pembuka. Misalkan selamat siang Pak, dengan Pak siapa, terkait kejadian kemarin, bla bla bla, Bapak. Jadi kan setelah dia jelaskan dia siapa, misalkan sebagai apa, dan dia tahu, dia menceritakan nanti. Baru nanti setelah itu, kira-kira mungkin kalau terkait misalkan lokasi sudah jelas segala macam, korban itu siapa, misalkan berapa orang dan segala macam. Kalau bisa, sebelum kita menanyakan berita itu misalkan belum turun atau belum kita dapatkan datanya atau ininya, kita sudah menyusun dulu Pak pertanyaan-pertanyaan itu. Disusun dulu. Jadi kita sudah ada persiapan. Sama pada saat kita tanya penggunaan bahasa. Pak, kita kan kalau misalkan wartawan tidak harus pakai bahasa Indonesia. Iya, kita ini apalagi di Jawa Barat cenderung orang pakai bahasa daerah kan, gitu. Nah, gunakan bahasa daerah pada saat kita nanya ya. Tapi pada saat publish, mencetak atau kita terbitkan, kita dengan bahasa Indonesia. Kalau memang di situ harus ada misalkan bahasa daerahnya, mungkin untuk tidak menghilangkan kesan gitu ya, ya adalah semacam nanti tanda kutip di dalamnya. Oke. Yang ketiga, ini cukup penting terhadap konsep dasar jurnalistik, yaitu etika Pak. Gitu. Pak, mohon maaf ya, tidak sedikit wartawan kalau masuk ke instansi atau dinas. Saya juga kan orang manajemen perusahaan. Kita kaget masuk udah badannya gede kayak pimpret gitu kan, pakai apa ya? Yang itu pakai kupluk yang serem ya, pakai kalungnya segede-gede gitu kan. Kalau mau ID cardnya gitu, wah, iya kan? Ya, jadi
Kalau bicara bahwa tampilan itu sebenarnya memang hak asasinya kita. Tapi karena kita mau bawa sesuatu, boleh nggak kita ada data diri kita untuk bisa mengetahui identitas kita? Boleh nggak kira-kira Bapak? Boleh nggak? Wajib. Biar tahu kita dari mana. Tapi saran saya sepantasnya. Tapi kalau kita pakai fotopom, karena kita di Jawa Barat, no problem, nggak ada masalah. Gitu. Kan banyak tuh pakai gelang bahar 2 malah kiri kanan. Batunya segede-gede kepala gini gitu kan. Ini mau nyari berita apa jadi debt collector kan gitu. Terus tatanan bahasa juga kita arogansi sekarang sudah mulai kita hilangkan. Terkait ada beberapa kekhawatiran di rancangan undang-undang KUHP yang sudah disahkan. Hati-hati jurnalis gitu kan terhadap masalah. Nanti sedikit saya sampaikan ya, biar teman-teman juga tahu pasal berapa dan segala macam. Itu tentang dasar jurnalis. Ini kita mau singkat-singkat aja deh karena waktu makan sudah dekat nih. Ya. Saya lihat sudah mulai pada perih nih ya, Bimret juga. Oke, saya mau tanya ke teman-teman, definisi jurnalistik itu apa sih, Pak? Ada yang bisa bantu saya? Jurnalistik itu apa sih, Pak? Definisinya? Jangan sampai gini, kita jurnalis, tapi arti jurnalistiknya itu kita nggak tahu gitu. Ayo, ada yang bisa bantu saya? Ya, itu aktivitasnya berarti ya. Ada lagi yang bisa melengkapi? Oke. Oke. Luar biasa. Ini kalau arti gini, ibu-ibunya berani menyampaikan, itu betul bagian daripada jurnalis, gitu, jurnalistik. Mestinya kalau kita di sini ada hadiah, ada ininya ya, presiden tuh bisa dapat. Tapi karena nggak ada persiapan tuh nggak ada apa-apa Bu, kita jangan. Oke, jadi sebenarnya gini, intinya adalah jurnalistik itu adalah satu serangkaian aktivitas untuk menyebarluaskan informasi, ya, melalui media baik cetak, elektronik maupun cyber sekarang, ya. Gitu. Jadi aktivitas kita tadi juga sebutkan betul, gitu kan. Dan kita menyebarluaskan itu. Makanya tadi sudah disebutkan ada 11 etika ya, kode etik jurnalis. Itu mesti kita pakai benar. Terus banyak kok kita masih pada aman. Jadi kalau kita bicara bahwa nanti pelan-pelan akan ada perapian media-media yang memang dianggap dari sisi kapabilitasnya sudah kurang, pelan-pelan mungkin sudah tidak ada. Jadi kita harus bisa meningkatkan kemampuan diri kita tadi. Coba bagaimana cara kita belajar? Bisa Pak sekarang by Google. Nanti kalau kita punya waktu lebih kita bikin ada killer words namanya. Bahasa yang tidak boleh kita tampilkan. Gitu. Nah, kalau zaman dulu masih zaman media cetak yang luar biasa, ada bahasa-bahasa tertentu yang orang bikin penasaran kan ya. Sekarang juga ada, misalkan di dalam ininya si ini meninggal dunia, padahal yang meninggal dunia itu orang mana gitu loh, bukan orang yang terkenal. Tujuannya apa? Biar orang mau baca. Kalau dulu media cetak, biar laku medianya, kan gitu. Dulu ada lampu merah, mungkin yang usianya senior nih tahu ya lampu merah. Terus ada juga lampu hijau, kan gitu. Nah di dalam itu kan kadang orang senang baca, pernah bilang gitu aja gitu. Tapi karena menarik, ya menarik, orang penasaran. Nah bikin boleh judul, gitu, judulnya. Oke, tadi jenis media juga kita sebutkan. Nah kalau kita bicara produk jurnalistik itu tadi ada berita. Ya. Berita itu artinya bahwa ada kegiatan-kegiatan yang kita himpun, yang kita liput. Contoh, kalau kita bekerja sama dengan dinas, ya. Dan harapan saya kalau bisa
Metro Jabar ini malah menjadi mitra gitu ya, menjadi mitra dengan semua instansi, dengan semua instansi. Kenapa? Kalau berteman, insya Allah ada rezekinya, kan gitu ya. Kalau kita menyerang, rezeki kita jauh, diterima pun juga belum tentu kita. Itu tentang berita. Nah, tolong kalau kita ada semacam opini, ada sesuatu ya, opini yang berkompeten, kita mesti cari narasumber yang sebenarnya. Ini yang suka orang kelewat. Narasumber yang betul-betul tahu, betul-betul yang memang berkompeten, artinya PIC-nya yang tepat. Jangan katanya, hati-hati nanti menyebar berita berita bohong kan. Jadi kalau perlu kita investigasi dulu, Pak. Investigasi. Nah, kadang-kadang gini, misalkan di teman-teman sebuah instansi atau institusi, dia sudah ada berita, disampaikan di situ, kan gitu ya, sudah ada fotonya, diambil oleh kita, gitu kan ya, dibalikin lagi. Ya, sebagai apa kalau boleh dibilang, sebagai pelengkap atau sebagai pewarna agar manis nggak ada masalah. Tapi lebih bagus berita kalau berita yang kita dapat. Dan syukur-syukur kejadiannya on the spot. Artinya pada saat kita ada di mana, ada kecelakaan, kita foto, kita minta keterangan segala macam. Oh, kita yang berpos dulu, gitu. Kita yang pertama. Bahkan jangan salah. Saya pernah dengar, saya tidak tahu langsung ya. Pada saat ketika ada kejadian, media lokal naikin, ternyata nanti TV ngikutin. Kan TV mengejar langsung. Kenapa kok mereka bisa jauh lebih seperti pengetahuannya lebih akurat dibandingkan cetak? Karena dia betul-betul turun, orang benar-benar ada informasinya untuk melakukan investigasi. Kalau kita kan kita sendiri ya, gitu. Karena kan beda kalau mereka, gitu. Nah, kedua tentang opini. Opini itu ada artikel yang pandangan seseorang atau ahli, jadi mengenai suatu bahasan tertentu. Ini penting juga nih. Kalau kita misalkan tidak ada yang orang ahli dan kita tidak bisa masuk itu, jangan cari seperti itu. Kita cari narasumber yang umum-umum saja. Cari aman dulu, Pak. Jangan sampai nanti salah. Ada fitur. Fitur itu ada kombinasi antara berita dengan view gitu. Jadi artinya bahwa kita pun harus sudah mulai bicara bahwa jangan cuma menggambarkan kegiatan-kegiatan saja. Jadi kalau orang bilang mungkin pas kejadian kecelakaan, kejadian gitu kita ada di tempat, mungkin ada sebagian wartawan bilang nggak ada duitnya, gitu gitu. Tapi itu penting untuk warna kita. Makanya nanti ke depan kalau bisa, misalnya di satu biro, upayakan setiap hari ada gitu. Yang betul-betul bukan kita ngambil dari kegiatan RT, RW, gitu kan. Terus kelurahan, kecamatan, sampai dengan dinas. Bahkan kalau bisa kita sudah mulai ada kejadian-kejadian yang kita tahu. Kalau memang ada, minta Pimpret kirim ke Pimpret biar direview dulu. Cari narasumber tadi, PIC yang tepat. Gitu. Kira-kira seperti itu. Saya juga pernah ngikutin di satu seminar tentang teknik menulis berita. Mungkin teman-teman tahu tentang 5W1H ya, gitu kan, itu warung segala macam gitu ya. Nah, ada how-nya, jadi what, who, where, when, how, kan gitu. Ya, nah itu bisa dijadikan dasar kita dalam rangka untuk teknik menulis 5W1H. Dan ini sering banget kok kita dengar. Gitu kan. Oke, saya nggak ini lagi karena memang waktu juga, gitu kan. Nah, ini tentang struktur berita. Jadi ada judulnya, ya. Terus ada paragraf atau lead-nya. Terus ketiga isinya. Jadi
Judul kalau bisa dibuat semenarik mungkin, tapi masih terkait dengan apa yang kita beritakan. Ya, terus juga format paragraf dan segala macam juga ini yang paling sering nih. Coba bapak-bapak perhatikan, jangan sampai nanti pada suatu kali penulisan itu titik komanya suka nggak nyambung. Ya, jadi paling sering terjadi titik koma nggak nyambung. Ada di titik tapi sebenarnya bapak titik Budi misalnya, harusnya kan bapak Budi nggak pakai titik. Nah karena terburu-buru gitu ya. Oke, terakhir mungkin sebagai untuk yang masalah kita yang saya terkait masalah yang saya sampaikan ini tentang kelayakan sebuah berita. Jadi bahwa satu aktual Pak. Jadi peristiwanya itu peristiwa yang bukan peristiwa lampau. Ya, kejadiannya sudah 2 bulan baru diberitakan. Kita udah kelewatan. Kira-kira kejadian yang lampau masih bisa kita naikin lagi nggak? Bisa nggak? Bisa. Pasti akan muncul masalah baru. Contoh, kemarin itu di daerah Jawa Timur Kanjuruhan ya, iya kan? Kira-kira nih Kang Manes, apa yang misalkan Kanjuruhan yang apa tuh namanya stadion ya? Kira-kira apa yang bisa dimunculkan? Ini contoh saja. Coba Kang Manes. Iya kan kerusuhannya, kan sudah lampau tuh. Kira-kira apa yang bisa kita naikin lagi misalkan? Oke, apa lagi? Oke. Apa? Apa? Pasca kerusuhan. Terus apa lagi? Korban meminta ganti. Apa? Korban meminta ganti apa? Ini semua bisa menjadi satu rangkaian kalau kita bikin beritanya. Kejadian itu untuk mengingatkan bahwa pernah ada kejadian. Terus pasca kerusuhan itu apa? Terus kedua tadi setelah ya. Jadi artinya gini, yang kita ambil gini. Korban Kanjuruhan pada bulan tanggal dan segala macam, ya kan? Masih dalam kondisi apa misalkan? Masih melakukan berobat atau pengobatan berobat jalan. Kan bisa begitu. Atau belum ada perhatian pemerintah terhadap korban. Enggak, baru dijelaskan lagi kejadian itu, ya kan? Narasumbernya siapa? Korban. Ada foto, kan gitu ya? Lagi bincang-bincang dengan awak media, dia lagi menceritakan apa yang menjadi keluhannya dia, dinaikkan, ya. Itu. Jadi bisa tidak basi apabila kita lari ke situ. Ya. Faktual itu artinya bahwa ini benar-benar terjadi loh. Kanjuruhan benar-benar terjadi kan. Dan korbannya betul-betul korbannya. Apalagi kalau korban itu disebutkan pada saat di awal kejadian perkara gitu. Ya. Nah ini terus ketiga penting nih. Kalau penting di sini bilangnya kadar informasi mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat menyangkut hajat hidup. Kira-kira kalau tadi ada aspek kebutuhan masyarakat nggak menyangkut hajat hidup? Ada kan ya? Ada. Karena tadi ada masyarakat. Kalau kita bicara ada satu korban, kira-kira korbannya cuma satu atau ada beberapa orang? Ada beberapa orang Pak. Satu bapaknya misalkan, dia punya istri, dia punya anak, dia punya keluarga, dia tidak bisa bekerja atau dia punya masalah. Satu orang bisa kena beberapa keluarga. Efek daripada kejadian itu. Nah, terus yang keempat menarik. Jadi beritanya itu memiliki tingkat ketertarikan gitu. Jadi bahwa orang tuh mau membaca.
orang mau melihat. Kenapa kok iklan, mohon maaf, kadang-kadang yang tampil cantik ya, apalagi kalau kosmetik, sabun, ya kan, kadang-kadang ada bunga, terus ada anduk dibuang gitu kan ya, kadang-kadang ada gaun gitu kan, itu menarik, orang penasaran, ada apa sih? Tapi kita jangan pakai anduk dibuang nanti, ya kan, manis, jangan. Jadi nanti kita coba bikin sesuatu yang lebih. Coba deh, saya berharap di kita, di keluarga besar Metro Jabar ini ada yang coba membuat sebuah berita yang memang sinkron antara judul dengan gambarnya. Oke, ini mungkin saya cukupkan dulu terkait sini. Saya mau kasih informasi sedikit mengenai RUU KUHP itu, Bapak semua. Nanti pun kalaupun mungkin perlu saya share, gak ada masalah. Jadi kalau kita cerita bahwa ada potensi ya, konon katanya kriminalisasi atau kriminalkan jurnalis. Ini informasi yang kalau kita baca di media dan beberapa rekan-rekan yang pernah tahu bahwa tentang RUU KUHP itu gitu. Sebenarnya ada 10 Pak, kalau yang kemarin kita baca, kita lihat, kita dengar. Jadi di RUU